yang kami hormati Bapak Lurah Ngabean dan juga Solo para Kadus Ngabean, dan yang kami hormati Bapak RW Irul Kerajaan II, dan yang kami hormati Ketua Karang Taruna Kerajaan I Mas Indra, dan yang kami hormati Karang Taruna Kerajaan I dan Kerajaan II yang bisa menyempatkan hadir dalam kegiatan acara pada malam hari ini. Dan yang kami hormati ada pemateri, yaitu yang bernama Mas Destarto Dwi Wijanarko. Beliau adalah advokat atau konsultan hukum, yaitu beliau itu pengacara yang tergabung dalam lembaga bantuan advokasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini teman-teman dari sini pendidikannya apa? Rata-rata SMA, ada yang masih sekolah semua ya Pak, rata-rata masih semua masih sekolah. Oke, sama, berarti kita juga masih sekolah di sini. Kenapa kemarin Mas Fata itu menghubungi saya untuk kemudian memberikan terkait pengalaman bagaimana edukasi terkait bahayanya kenakalan remaja. Saya kira kalau di sini mungkin sedikit ya Pak RW terkait dengan kenakalan remaja. Insya Allah remajanya juga saya kira bagus-bagus, Insya Allah ya. Nah, ini yang kemudian harapannya ketika kita ada sosialisasi ataupun kemudian pembelajaran seperti ini yang kemarin kita belum tahu menjadi tahu, dan jangan sampai kita kemudian terjerumus dalam kenakalan remaja karena terkait dengan penyebab, terkait dengan faktor dan dampak, bagaimana kemudian solusi ini ada kenapa. Makanya kita kadang terbukanya sama teman, kadang sama orang tua itu kita komunikasinya malah buruk, ya enggak? Kalau udah mainan HP masing-masing, kalian merasakan kan komunikasi dengan orang tua ini buruk untuk saat ini, ya enggak? Ini kenapa? Ini yang menjadi faktor kenapa kejahatan, kenapa kenakalan remaja ini kemudian lebih kepada terjadi dari orang yang berdiri. Oke, ya, izin ya Pak, ya. Saya berdiri. Lanjut ya. Nah, faktor yang mempengaruhi kenakalan remaja pertama adalah pengaruh lingkungan sosial. Pengaruh lingkungan sosial itu apa saja? Di sini teman-teman udah ada yang saya kira hampir semua punya Instagram, hampir semua Facebook, TikTok. Ini TikTok ini lingkungan keluarga. Tadi saya bilang kenapa lingkungan keluarga itu menjadi faktor yang paling penting, karena dalam keluarga itu pendidikan paling utama dan paling pertama itu diberikan kepada keluarga. Yang kedua adalah lingkungan teman sebaya. Lingkungan teman sebaya itu bisa di mana? Sekolah. Terus lingkungan sekitar. Pengaruh media sosial, teknologi tadi. Ini yang sekarang krusial. Kenapa tadi Pak RW itu bilang terkait dengan bullying? Karena sekarang yang lagi malah itu bullying. Bullying di sekolah maupun bullying di media sosial. Kita sendiri, karena kita merasa sudah baik-baik saja, kita merasa sudah perbaiki hidup kita, tapi orang lain tetap menganggap kita itu adalah buruk. Itu jangan sampai ya, karena kita masing-masing punya kesalahan, punya keburukan masing-masing, cuma dengan cara yang berbeda. Itu aja ya, jangan kemudian kamu itu buruk, nggak boleh. Yang kedua adalah prestasi belajar menurun. Nah, ini menjadikan karena kita itu merasa apalagi di usia yang masih pendidikan ada masalah itu otomatis kita kepikiran, dan ini akan kemudian timbul di kegiatan belajar kita jadi menurun. Yang ketiga adalah terlibat dalam tindakan kriminal.
ketika seseorang kemudian merasa dirinya sudah buruk, dia akan timbul, karena aku wis elek, ya wis sekalian aku elek. Ini mindset yang jangan dibangun. Karena ketika kita buruk, kita masih ada kedepannya untuk baik. Ada pepatah itu, mending jadi preman kemudian jadi ustaz, daripada jadi ustaz kemudian ada kemungkinan kita jadi buruk. Itu loh, mending kita buruk dulu tapi kita baik, daripada kita baik kat lahir dengan usia sekarang tapi besok ketika kita mau mati buruk. Ya kan? Kita lebih baik buruk dulu untuk kemudian menjadi lebih baik. Nah, upaya pencegahannya satu, itu dari meningkatkan pengawasan dari orang tua. Saya kira kalau di sini nggak ada orang tua ya, itu karena objeknya adalah Karang Taruna. Terus yang kedua adalah peningkatan pendidikan moral karakter di sekolah. Saya kira di sekolah teman-teman sudah mendapatkan apa itu pendidikan karakter terkait dengan etika. Kalau di SMA ada nggak pendidikan etika, Mas? Etika profesi ada. SMA, SMK ada etika profesi. Ini bagus kalau tapi kalau di SMA kayaknya nggak ada ya. Dari BK itu ada semacam penyuluhan gitu nggak? Dari BK, ada mata kuliah bimbingan konseling. Nah itu dari BK. Dari BK apa? Konsumsi itu akan merasa menyakiti diri sendiri, seperti diri itu nggak karuan rasanya. Itu kalau yang terkena tadi membuat tubuh mengalami kejang-kejang ini yang sudah parahnya sudah masuk ke rumah sakit itu ada seperti ini, kejang-kejang, halusinasi, perilaku diri dan rasa-rasa sesak di bagian dada. Dalam jangka panjang dan dehidrasi ini juga dapat menyebabkan kerusakan pada otak. Jadi untuk ada juga dari undang-undangnya itu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, yaitu prinsip-prinsip mengendalikan dan pengawasan yang diatur terhadap miras oplosan sebagai minuman keras yang ditambahkan bahan tertentu obat-obatan terlarang untuk meningkatkan efek alkoholnya. Menggunakan obat-obatan terlarang dapat dianggap sebagai bentuk peredaran gelap yang berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu penjualan dan konsumsi miras dengan obat-obatan terlarang dapat dianggap melanggar karena dapat menimbulkan bahaya bagi kesehatan dan keselamatan masyarakat. Efek samping dari minuman keras itu ada. Mengkonsumsi minuman keras atau miras itu memiliki dampak yang sangat negatif bagi remaja. Masa remaja adalah periode yang rentan dalam perkembangan psikologis dan faktor lingkungan sangat mempengaruhi pola pikir seseorang. Remaja mengkonsumsi miras seringkali tidak memikirkan efek jangka panjangnya seperti kerusakan organ tubuh dan risiko kecanduan. Ini yang sudah saya cek itu yang sudah berada dalam rumah sakit ya. Yaitu selain itu miras oplosan yang seringkali lebih murah dan mudah didapat dapat menyebabkan keracunan dan bahkan kematian. Yaitu faktor-faktor seperti pengetahuan yang keliru, lingkungan sosial yang mendukung, dan harga yang murah mendorong remaja untuk mengonsumsi miras yang oplosan. Hari ini uangnya itu dari mana? Misalkan pengobatan ini henti jantung, apa namanya kan? Nafasnya berhenti dan jantungnya berhenti, kalau bablas walilah. Nah, apa namanya? Itu cuci darah. Itu tuh puluhan juta di RSUD itu aja paling ahli cuci darah. Itu orang kalau sudah pernah cuci darah itu cuci darah seumur hidup. Dan itu sudah ada yang umur 29 tahun itu sudah cuci darah dan itu sangat payah banget. Itu sangat ngeri. Aku itu nggak betah kalau di rumah sakit. Selanjutnya, gangguan kesehatan, efek samping konsumsi miras itu ada sekret pankreatitis. Itu miras oplosan dapat menyebabkan radang pankreas karena tubuh tidak dapat mencerna alkohol yang masuk ke dalam tubuh dengan